ekspresi cintamu Tuhan. Kami takut. Kami takut. Ini pengakuan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Harapan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu. Urapan-Mu turun dengan sangat ajaib buat kami semua ya Bapa. Jadikan kami pemilik-pemilik hati ya Tuhan, yang Tuhan suka, yang Tuhan suka, yang Tuhan senang, Tuhan tertarik, dan yang Tuhan mau bilang, aku harus tinggal di rumah-Mu. Gak bisa tidak, aku harus tinggal di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagimu segala kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita baca dulu 1 Petrus 4 ayat 2 ya. Saya lupa. Atau kita buka dulu ya bersama-sama ya di handphone kita tercinta ini. 1 Petrus 4 ayat 2, yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah ya. Rupa-rupanya kayaknya keinginan manusia ini rada-rada membahayakan gitu ya. Soalnya kok sampai dibilang jangan pergunakan menurut keinginan manusia, tapi harus menurut kehendak Allah ya. Ya kita lihat ya hari ini saya akan share tentang kemurnian hati ya. Yang murni itu yang menarik hatinya Tuhan. Maaf ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang murni, yang menarik perhatian hati Tuhan. Ya, ini kayak gimana ya? Rasanya tuh gini loh, kayak saya sendiri tuh gini. Kan Tuhan itu mengasihi semua kita gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, Engkau tuh kan mengasihi kami semua gitu ya. Tapi kenapa gitu kok ada gitu ya di Alkitab itu, dan itu banyak Bapak Ibu. Itu enggak cuman adik-adik ya, ini banyak yang remaja ya. Itu enggak cuman di masa tertentu. Itu dari satu masa ke masa. Bahkan itu cenderung mayoritas gitu ya.
Kalau kita lagi baca bangsa Israel tuh sangat ironis gitu. Buat saya kalau Musa nggak masuk tanah perjanjian, oke, dia ada di level pemimpin, tuntutan itu pasti jauh lebih besar. Ya karena pasti di level pemimpin kita banyak hal itu kita nggak boleh meleset sedikit pun. Sekali meleset hanya karena tidak percaya, hanya karena Tuhan bilang misalkan berkata tapi Musa pukul, itu membatalkan semuanya, selesai, nggak bisa masuk tanah perjanjian. But it's okay, itu Musa Bapak Ibu, adik-adik ya, itu Musa. Tetap loh yang datang di Gunung Tabor Musa gitu ya dan Elia. Tetap loh dikatakan di Alkitab itu Tuhan yang menguburkan Musa, mayatnya itu sampai nggak bisa ditemukan gitu ya. Entah kemana, yang Tuhan lah yang tahu dan para malaikat gitu ya kira-kira. Tapi kan yang menyedihkan ya, itu adalah mayoritas orang itu ada titik di mana stop, tidak bisa gitu ya. Bahkan di perjanjian baru itu berulang-ulang Tuhan Yesus tuh bilang bahwa Tuhan Yesus nggak yang bermanis-manis gitu ya. Memang Tuhan Yesus bukan, kalau menurut saya dia bukan orang yang suka berbahasa basi. Kalau lihat apa sih, saya nggak ngerti ya, apa karena Alkitab itu pendek-pendek gitu ya, jadi tidak terlalu menjelaskan karakter yang Tuhan Yesus yang sangat-sangat suka berpanjang-panjang, bermanis-manis gitu lah ya. Tapi yang pasti kayak menurut saya itu seringkali tuh Tuhan Yesus tuh ke orang-orang tertentu atau ke kelompok tertentu itu seperti kayak tidak memberikan perhatian lebih. Tuhan Yesus seperti menahan informasi gitu ya buat saya. Tuhan Yesus seperti gini loh, itu kan ada segitu banyak orang, kenapa cuma 12, kenapa cuma 70, kenapa cuma 120 gitu. Yang benar-benar yang Tuhan Yesus kayak benar-benar kasih perhatian lebih, perlengkapi lebih. Yang lain itu kenapa gitu. Bahkan nanti kita akan lihat sama-sama yang lain itu benar-benar nanya pun tuh Tuhan Yesus kayak dijawab dengan menurut saya lumayan ketus gitu ya. Jawaban-jawaban yang pendek, jawaban-jawaban yang tidak eksplisit menjawab, dan bahkan jawaban-jawaban yang nih tak kasih jawaban biasa, kamu mikir sendiri ya, itu artinya apa? Gitu. Tuhan Yesus kasih simbol-simbol yang kamu mikir sendiri, cek hatimu, kamu tuh ular beludak, kamu itu serigala, kamu itu seperti ragi dan sebagainya. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu, adik-adik. Ya, dikejar Tuhan Yesus, kita pilih yang mana? Dikasih perhatian lebih, diperlengkapi sedemikian rupa, dicintai sama Tuhan gitu ya. Tuhan Yesus bahkan ketika lihat kita mau jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus bilang, aku akan berdoa supaya kamu jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Atau kita mau jadi orang yang quote and quote itu seperti gak terlalu dikejar gitu. Tuhan Yesus menyerahkan diri disalib juga buat mereka, tapi in reality dia gak yang sepenuhnya gitu ya, maksudnya benar-benar memberi, memperlengkapi. Bukan Tuhan Yesus tidak mau. Kenapa? Karena ada gap, ada tembok, dan itu yang membuat Tuhan Yesus tidak bisa kasih perhatian lebih. Apa temboknya? Hati. Hatinya siapa? Hatinya orang-orang, bukan hatinya Tuhan Yesus. Di pihak Tuhan selalu Tuhan tuh mau kasih Bapak Ibu, adik-adik. Tuhan itu gak pingin tahan. Di pihak Tuhan selalu mau kasih yang terbaik. Tapi ketika ada gap, ada tembok, ya sudah, Tuhan bukan Tuhan yang memaksa. Kecuali kita minta dikendalikan, kecuali kita minta dikontrol, seperti dikatakan di surat Paulus gitu ya. Hendaklah kita jadi orang yang dikendalikan, kontrol by the Holy Spirit. Berarti dikendalikan, diarahkan, ditakut-takut gitu ya, sepenuhnya sama Roh Kudus. Tapi kalau kita nggak mau, kita nggak minta, ya gap itu akan tetap ada. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Ini hari ini saya nggak akan bahas yang tentang berfokus pada diri sendiri. Kita akan lewati. Nah, kita akan bahas jenis ketidakmurnian yang lain gitu ya.
Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Yang tidak menghargai apa yang akan dan sudah diberikan Tuhan akan kehilangan banyak hal. Kita lihat ya, ini gambarnya adalah gambar siapa namanya, Esau. Dia lagi kecapean. Terus saya nggak kebayang ya hak kesulungan itu apa, piagam, sertifikat, atau apa gitu ya, cincin begitu atau apa. Itu ya hak kesulungan gitu ya. Nggak ada bentuk nyatanya, tapi luar biasa realnya gitu ya. Tak terselami ya. Dia kecapean gitu, terus saking capeknya, kok bisa ya? Saya juga nggak ngerti ya. Kok bisa? Apakah ada rasa capek yang begitu sangat meletihkan sehingga orang bisa tukarkan sesuatu yang berharga dengan sekedar masakan? Nah, saya nggak kebayang. Terus, tapi mungkin saya suka melakukan itu, mungkin ya bisa jadi. Berikutnya sebelah sini adalah bagaimana seorang yang namanya Simpson. Simpson ini Bapak Ibu mendapat semuanya itu buat saya jalan tol. Bayangin, dari bayi sudah dinubuatkan sebagai seorang nazir Tuhan. Dia dikasih kekuatan. Dia ini main cewek Bapak Ibu, suka kepelacuran. Tapi Tuhan tetap kasih kekuatan. Yang penting apa katanya? Yang penting kamu gak potong rambutmu. Rambutmu itu jangan sampai dipotong. Tapi kok bisa ya? Kok bisa dengan segala kemuliaan, kegemilangan, itu semua dia lupa hanya karena seorang perempuan gitu ya. Saya gak ngerti yang ditawarkan perempuan ini apa gitu sebenarnya. Tapi jangan-jangan saya pun seperti itu Bapak Ibu ya, adik-adiknya kita lihat. Ini kita baca bersama-sama ya. Saya akan baca ya. Yuk kita bayangkan. Ini ceritanya tentang Tuhan Yesus itu kasih perumpamaan tentang penabur. Kita sama-sama tahu lah ya. Penabur itu di tanah keras, di pinggir jalan, di tanah berbatu, bersemak berduri dan tanah yang subur dan seterusnya. Terus Tuhan Yesus ini lagi cerita ke banyak sekali orang gitu ya. Sebagian kecil muridnya, terus sebagian besar itu simpatisan. Terus dikatakan seperti ini. Kemudian ya kita bayangkan ya, para murid mendatanginya dan bertanya, mengapa engkau berbicara kepada orang banyak dengan perumpamaan? Yesus menjawab mereka, kepada kamu telah diberikan untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak diberikan. Sebab, nah ini penting, siapapun yang memiliki kebijaksanaan rohani. Jadi kalau baca bahasa Indonesianya cuma bilang sebab kepada siapa yang mempunyai, gitu aja ya. Tapi di sini dibilang sebab siapapun, ketika kita memiliki kebijaksanaan atau wisdom, spiritual wisdom. Karena apa? Nah, ini ada karenanya Bapak Ibu. Karena ia terbuka terhadap firman Allah. Terbuka itu berarti artinya apa? Ada hati yang benar-benar terbuka untuk mau belajar, terbuka untuk mau menyelidiki, terbuka untuk mau ngerti lebih dan lebih lagi. Nah, kita nanti akan lihat terbuka itu seperti apa. Kepadanya akan diberikan lebih banyak lagi, dan ia akan dilimpahi dengan berlimpah. Jadi kuncinya itu sebenarnya menurut saya dimiliki iya, tapi memiliki kok bisa memiliki karena apa? Ada hati yang terbuka terhadap firman Allah. Nah, terus tapi dikatakan siapapun yang tidak memiliki spiritual wisdom. Nah, kenapa nggak punya? Karena dia meremehkan. Kalau bahasa Inggrisnya itu the value. Dia menganggap firman Allah itu bukan sesuatu yang penting gitu ya, yang sangat-sangat penting yang harus dikejar. Bahkan apa yang dimilikinya pun akan diambil daripadanya. Ini kita udah sering dengar Bapak Ibu. Ada
adik-adik semua, gimana kita itu mesti menganggap firman Tuhan itu yang penting sekali. Tapi kalau sampai diulang-ulang, artinya memang kita sungguh-sungguh harus punya hati yang gini loh. Bapak Ibu, adik-adik semua ya. Di sini ada yang udah pernah keliling dunia? Boleh angkat tangan? Saya kecilin. Keliling Indonesia, boleh angkat tangan? Oke, saya kecilin. Keliling Pulau Jawa, angkat tangan? Bapak ya, oke. Rasanya piye Pak keliling Pulau Jawa? Excited atau capek atau apa? Campuran lah ya. Excited dan capek ya, gitu ya, kira-kira gitu. Habakuk 2:14 bilang apa? Saya gak tampilkan ayatnya. Sebab bumi akan dipenuhi dengan pewahyuan tentang kemuliaan Tuhan. Yohanes berkata apa? 21:25 kalau gak salah bilang gini. Seandainya semua karya Tuhan itu dituliskan, bayangan ya, dituliskan di kertas, satu dunia tidak akan memuatnya. Nah, jadi gini loh, Pak Robi keliling Jawa ki capek, tapi excited. Keliling Indonesia pasti lebih capek ya Pak ya. Kalau keliling dunia ya Pak, rada nyat-nyat ya, lewat Selat Hormuz agak ngeri-ngeri sedap ya Pak ya. Lewat Timur Tengah ya. Tapi kalau Timur Tengahnya aman juga capek ya. Yang namanya orang keliling dunia itu boleh sih sekali-kali dirasakan gitu ya. Kalau yang kerjaannya auditor itu pasti ada yang sales ya Pak Bin ya. Dari satu tempat ke tempat lain gimana rasanya Pak? Enjoy ya, luar biasa. Nah, itu tadi pilihan enjoy atau pilihan capek dalam kita mau terus belajar mengitari yang seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Seluruh bumi tidak akan bisa menampung karya Tuhan. Apakah kita enjoy? Apakah kita ingin? Atau enggak? Di Bekasi udah cukup enak kok. Yang penting bisa ke MM, bisa ke Grand Mall, udah seneng banget. Bukan soal, Bapak Ibu, sekali lagi ini bukan soal tentang, bahkan seandainya ya, seandainya kita dikasih, misalkan sama-sama nih ya, semua dapat duit 1 triliun, belum tentu kok semuanya mau untuk menjelajah. Oh, di India ada apa lah? India kotor, mindset nanti saya. Terus Brasil banyak, pokoknya kita mah saya mah banyak alasan. Brasil banyak LGBT, Meksiko nanti saya ketembak sama bandar narkoba. Mana lagi Ethiopia, di sana nanti saya diterkam harimaunya keliaran gitu. Gak ada harimau ya, singa di sana ya. Sama Bapak Ibu, pilihan untuk kita terus menggali firman Tuhan, terus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kita tahu itu sekarang hanya sedikit. Tapi seringkali kita merasa sudah tahu banyak. Seringkali kita merasa sudah tahu segalanya, gitu ya. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa yuk, mari, Tuhan itu masih ada lagi yang mau dikasih sama Tuhan. Bagaimana hati kita itu terus menganggap firman Tuhan itu sesuatu yang berharga, yang harus kita alami, yang harus kita nikmati. Yang kalau kita berjumpa saja dengan rema, itu adalah sesuatu yang membangkitkan jiwa dan roh kita. Apalagi kalau kita mengalami kuasa firman itu. Amin. Bapak Ibu, di dalam firman itu ada berkat-berkat yang kita bisa rasakan jika kita jadi pelakunya. Amin. Nah, itu yang kadang-kadang nanti kita lihat ya, yuk, seperti ini ya. Ini ayatnya, kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Dan pastikanlah agar tidak ada seorang pun yang berbuat bejat atau tidak bertuhan seperti Esau. Ia menjual hak kesulungannya demi 1 porsi makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia ingin mendapatkan kembali
hak atas warisan berkatnya ia ditolak. Bapak Ibu, ada kalanya kita nggak bisa berlaku sama Tuhan tuh seperti kita mancing-mancing gitu Bapak Ibu, nangis-nangis gitu ya. Kalau anak kecil nggak mau makan, pingin atau gini deh, cewek sama cowok pacaran lah, papa atau suami istri dan papa mama. Namanya istri kadang apa? Mancing-mancing biar pura-pura ngambek gitu ya. Habis itu biar apa? Biar suaminya datang, ya udah gitu ya. Kayak seneng gitu loh kalau ya udah gitu ya. Tapi Tuhan itu seringkali nggak bisa dibegitukan Bapak Ibu. Itu masalahnya, itu problem besarnya. Ketika kita tidak menghargai sesuatu yang Tuhan sedang kasih sama kita Bapak Ibu. Kalau kita baca ya, kayak misalkan kita dengar gitu ya. Ini saya kebetulan gak punya TikTok gitu ya. Cuman orang cerita gitu, baru makanya saya cari gitu, saya lihat. Kok bisa gitu ya? Tapi ini saya ngalami Bapak Ibu. Kok bisa ada orang berdebat soal bahasa roh? Itu saya gak bisa paham gitu. Kenapa? Itu kan ada di firman Tuhan. Apa yang mau diperdebatkan? Itu ada di firman Tuhan. Lah kalau kita belum dapat bahasa roh, ya minta. Bukan diperdebatkan. Bukan menuding itu. Kamu gak ngerti artinya berarti salah. Bukan. Ada orang berdebat tentang persepuluhan. Kenapa? Itu buat saya aneh Bapak Ibu. Persepuluhan diperdebatkan, dibilang hukum Taurat dan sebagainya, dibilang gerejanya itu tamak dan sebagainya. Loh, itu ada di firman Tuhan. Apa yang mau diperdebatkan? Kenapa diperdebatkan? Kalau saya bisa paham kalau seseorang belum kenal Tuhan gitu ya, belum lahir baru, dan mungkin dengar bahasa roh terasa aneh, oke lah. Atau mungkin orang itu mungkin masih agama lain, dan di agama seberang itu memang tidak mengenal 10. Mereka kenalnya 2,5%. 2,5 ke 10 itu jauh Bapak Ibu, itu 4 kali lipat. Terus mereka mempertanyakan, itu wajar. Tapi kita ngotok tiap minggu ke gereja, tiap dari kecil sudah belajar tentang Adam dan Hawa, dari kecil sudah belajar tentang Daud dan Goliat, dari kecil sudah belajar tentang Zakheus naik pohon. Dan kok bisa ada orang yang saya mengalami ketemu dengan orang seperti ini, dan dia bertanya panjang tentang bahasa roh. Dan buat saya menjelaskan pun saya terbatas, saya tidak ngerti banyak. Tapi yang saya belajar adalah gini, ketika hati kita gak cukup terbuka Bapak Ibu, ketika hati kita sudah begitu membentengi, kita bilang gini, salah, disalah, gak bisa, itu gak ngerti artinya, itu dari mana gitu ya. Kita hanya mencari-cari jawaban yang membenarkan apa yang kita pikirkan, dan kita tidak akan pernah puas dengan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Membuat kita sudah kehilangan banyak hal. Hari itu, seandainya saya memilih hal yang sama, memperdebatkan contoh misalkan bahasa roh contoh, maka saya kehilangan kesempatan itu. Ketika saya takut berbahasa roh, saya berpikir, kita tuh sering berpikir, ada ini contoh ya, ini hanya saya kasih contoh ya, belum tentu bahasa roh yang lain lagi banyak ya contoh ya. Tapi ini contoh bahasa roh. Kita ini kadang sibuknya apa Bapak Ibu? Lawang lagi di gereja, lagi nyembah, kok bisa ya otak itu berpikir gini, ini bahasa roh dapat dari mana ya? Kok sempet gitu, dan lagi nyembah, kita harusnya fokusnya sama Tuhan, kok sempat mikir orang lain ngapain? Itu aneh Bapak Ibu buat saya. Dan hal yang seperti itu seringkali membuat kita kehilangan banyak hal. Bapak Ibu mau kehilangan banyak hal? Gak mau ya? Kalau saya sih gak mau. Kita memperdebatkan hal yang remeh-temeh, kesepuluhan contoh misalnya. Kita memperdebatkan Tuhan Yesus lahirnya kapan. Ya, memang kita 2000 tahun yang lalu masih jadi air ketuban mungkin ya.
digambarkan dan terus akhirnya membuat kita jadi apa? Jadi lama-lama tambah bingung. Antara bingung dengan keimanan kita sendiri, atau yang kedua kita jadi bingung memikirkan orang lain ki ngopo. Akhirnya kita kehilangan banyak hal. Bapak Ibu mau kehilangan banyak hal? Kalau saya nggak mau, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ngerti Yakub itu memang bukan contoh yang baik. Namanya nyolong ya, apa? Bohong. Nggak baik ya, pasti bohong, dan dia bayar sangat mahal, Bapak Ibu, sangat mahal. Makanya kita jangan melakukan firman Tuhan tapi dengan dengan misalnya gini, melakukan firman Tuhan tapi yo mencuri, tapi yo berbohong gitu ya, tapi yo kayak memfitnah dan sebagainya. Jangan, karena bayarnya itu pasti ada, Bapak Ibu, pasti ada, nggak mungkin nggak bayar, pasti ada bayarnya. Dan karena yang didapat sama si Yakub ini hal yang berharga, bayarnya mahal sekali ya. Dia ditipu oleh orang terdekatnya, dia ditipu sama omnya sendiri, Pak D-nya sendiri. Gak enak, Bapak Ibu. Tapi lihat di muka bumi ini, bangsa mana sih yang hari ini dibilang bangsa terpintar di dunia? Bangsa apa? Israel. Bangsa Israel itu keturunannya siapa? Abraham? Ya, keturunan Abraham. Tapi keturunan Abraham gak cuma Israel, Bapak Ibu. Ada macam-macam, ada dari Ketura, ada Ismail, Arab juga keturunannya. Apakah Ishak? Enggak juga. Ada Esau, ada bangsa Edom. Tapi yang benar-benar Israel itu keturunannya siapa? Yakub, Bapak Ibu. Namanya aja diganti Israel. Artinya apa? Bapak Ibu, mari belajar untuk punya hati yang sungguh-sungguh menginginkan apapun yang Tuhan mau berikan sama kita. Amin. Itu kunci penting, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pernah nggak kita kayak gini nih? Misalnya ya, kita itu terlalu banyak punya ukiran di masa lalu, Bapak Ibu. Mama papa suka misalkan ngomong, kamu tuh gak bisa matematika. Mamamu atau gini, kamu tuh gak bakal bisa nyanyi. Mama aja tuh bernafas itu suaranya itu kayak jangkrik gitu. Jadi kamu gak bakal bisa nyanyi. Lah papamu, waduh, ngoroknya aja itu membunuh semut gitu ya misalnya ya, mematikan gitu, mematikan binatang maksudnya. Kamu gak bakal bisa nyanyi. Jadi ketika kita misalkan dibilang, kamu jadi singer ya, lip sync, Bapak Ibu. Saking takutnya, saya takutnya nanti takutnya tembok-tembok gereja ini runtuh gitu ya. Saking takutnya kedengeran orang. Jadi terlalu banyak ini loh. Tuhan itu mau kasih, tapi kita kayak yang membatasi diri. Atau Tuhan mau kasih, tapi kita merasa kayaknya enggak deh, enggak, bukan. Atau Tuhan mau kasih, tapi kitanya yang enggak mau belajar lebih, Bapak Ibu. Kita yang membatasi diri cukup gitu. Kayaknya enggak. Aku setauku udah begini gitu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nih, karena kalau nih. Sebab ini ya dikatakan, sebab ia tidak menemukan kesempatan untuk bertobat. Tidak ada cara untuk memperbaiki apa yang telah dilakukannya. Tidak ada kesempatan untuk menarik kembali pilihan yang telah dibuatnya, meskipun ia mencarinya dengan air mata yang pahit. Bapak Ibu, ini tulisan itu di Ibrani, Bapak Ibu. Ini bukan di perjanjian lama. Ini di Ibrani. Artinya apa? Yuk kita menghargai. Yuk kita memiliki hati yang benar-benar terus mau mencari, belajar. Terus pokoknya bagaimana kita itu seperti yang dibilang Tommy Teng itu ya di bukunya, memburu Tuhan. Amin. Memburu firman Tuhan, menjadi pelaku. Gimana caranya supaya aku mempersembahkan hidup itu sampai ke tahap yang Engkau tuh gak hanya berkenan, tapi ini sempurna ya Tuhan. Saya ngerti itu susah, gak gampang gitu ya. Tapi mari kita belajar untuk sampai di hati yang seperti itu. Karena Tuhan mau kasih gitu ya. Tuhan tuh mau perlengkapi. Nah nih ya, apa sup kacang merah kita? Jangan-jangan kita tuh juga suka gitu karena males. Udahlah ya,
Bapak Ibu, saya boleh cerita ke orang-orang kalau Ibu sekolah kan? Bu Yudha ini sekolah lagi loh Bapak Ibu. Jadi ya Bapak Ibu ini kalau sekolah lagi loh. Yuk kita itu jadi orang yang apa ya, rakus gitu loh, untuk tahu menjadi pelaku yang lebih lagi, itulah intinya ya. Nyaman gitu ya, kita merasa cukuplah kayak sekarang. Kayaknya kalau kita misalkan hari ini pengangkatan, kayaknya pengangkatan lah gitu. Kita merasa cukup gitu ya, merasa udah tahu semua. Nah ini bahaya. Yuk kita baca ya. Ini kita lihat nih. Ini contoh Bapak Ibu, 2 raja-raja, saya baca ya. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, ini Yosia ya, ini Raja Yosia. Pergilah, kata, jadi gini, ini Yosia lagi beres-beres gitu ya, kerajaannya lagi beres-beres, terus nemu Taurat, terus Yosianya bilang, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Lanjut, kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah ini. Ini yang luar biasa. Sebab gak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Kira-kira berarti gak ngerayain Paskah ini udah setahun? 2 tahun? Orang ini gak ngerayain Paskah udah gak tahu lah, mungkin puluhan tahun atau ratus mungkin ya, dari hakim-hakim. Jadi udah lama banget. Inilah orang yang seperti ini loh Bapak Ibu. Dia mendengarkan, dia mau menerima berkat Paskah gitu ya. Dia mau ambil berkat yang Tuhan sediakan, karena di situ dibilang kamu merayakan Paskah, kamu mengingat ini dan itu, inilah covenantku, inilah perjanjianku dan seterusnya. Dan ini orang merasa, ya aku mau. Bukan, dia gak peduli. Yang dulu-dulu gak ngerjakan, ya sudah gak apa-apa. Saya mau putus itu semua gak masalah. Yang dulu-dulu sudahlah. Yang sekarang saya mau mengerjakan. Mari Bapak Ibu putuskan. Seringkali Bapak Ibu ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita Bapak Ibu, mungkin di satu rumah itu baru kita yang melakukan. Mungkin papa, mama, kakek, nenek kagak ada yang ngerjain, kakak, adik gak ada yang ngerjain. Tapi putuskan seperti Yosia, ini berharga, aku mau kerjakan. Amin. Ini gak enak Bapak Ibu jadi kayak Yosia. Imam-imam itu udah lama gak ngerayain Paskah, jadi mesti belajar sayur pahit, bunyikan sangkakala, trompet gitu ya. Banyak yang harus dipelajari. Nah, itu kan belum tentu yang namanya imam tuh bisa seirama. Tapi yang namanya Yosia punya ketetapan hati. Saya mau ambil berkat Paskah. Saya mau ambil yang namanya di firman itu dibilang, saya mau ambil semuanya. Saya mau jadi pelakunya. Amin. Nah, nih kita lihat ya Bapak Ibu. Setelah pergi dari sana, tidak selalu Tuhan Yesus itu nggak jawab Bapak Ibu. Ini ada contohnya Tuhan Yesus jawab ke ahli Farisi, ke ahli Taurat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ini hari Sabat ya. Hari Sabat katanya kalau menurut orang Farisi itu gak boleh nyembuh-nyembuhin gitu ya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Nah maksudnya mereka apa? Supaya mereka dapat mempersalahkan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kalau seorang dari antara kamu punya seekor domba, domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya.
dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Bapak Ibu, dijawab gak sama Tuhan Yesus pertanyaannya ahli Taurat ini, orang Farisi? Dijawab. Ya, dikatakan kan, dia bilang, loh, kalau kamu punya domba, dijelaskan. Tapi apa? Hati yang membatu, Bapak Ibu, hati yang tidak murni, hati yang apa ya? Ya, hati yang gak murni lah ya saya bilangnya. Jadi Tuhan Yesus yang jawab, tapi itu tidak memuaskan Bapak Ibu, nggak memuaskan. Akhirnya apa? Lo bukan Tuhan Yesus lo yang pergi, ahli Tauratnya yang pergi Bapak Ibu. Dan mereka pergi dengan kemarahan, dengan kejengkelan, karena Tuhan Yesus gak kasih jawaban sesuai dengan apa yang mereka mau. Bapak Ibu, seberapa kita itu kadang-kadang gini. Misalkan contoh ya, kita dengar gitu ya, kesaksiannya, misalkan kesaksian siapa nih? Kesaksian Philip misalkan ya, misalkan IPK-nya 6 gitu ya, skala 4 gitu, wah luar biasa. Entah gimana tiba-tiba dia skala dapat 6, terus hari itu padahal dia lagi sedang pelayanan misalkan ya, harus ke desa di Banten sana gitu, besok padahal sidang gitu ya, cuma karena hatinya menyala buat Tuhan, dia berangkat nih ceritanya ke Banten sana gitu. Tapi besoknya tiba-tiba namanya dosen, ditanya apapun, Philip seperti lihat di dinding, wih jawabannya, apa kamu jurusan apa? Komunikasi. Apa jenis-jenis komunikasi misalnya ya? Apa bentuk media komunikasi misalnya? Philip gak belajar malamnya, wih, tapi apa namanya di dinding tiba-tiba dia komunikasi ini, wih, namanya dosen jatuh cinta sama Philip, mau ngasih A nggak bisa, kasihnya A plus gitu ya, jadi skala 6 contohnya misalnya. Terus Philip kesaksian ya di gereja, kesaksian di YouTube. Halah, nah itu bahaya Bapak Ibu. Di hati kita ini gini, halah, wah itu bahaya. Kata halah itu bahaya, bahaya luar biasa bahaya Bapak Ibu. Tapi kalau hati kita Bapak Ibu, coba ya ini ya, Bapak Ibu bisa bayangin nggak ya kisah ini? Seandainya orang Farisi itu memilih untuk gini loh, engkau kok bisa menyembuhkan ya? Iya sih, imanmu kayak apa sih? Guru, rabi, atau apalah ya? Ahli Taurat ini manggil Tuhan Yesus apalah, saya nggak ngerti. Jadi yang dilihat bukan soal boleh nggak sembuhkan orang di hari Sabat, tapi kamu kok bisa jadi berkat. Itu yang dia pelajari. Jadi bukan halah. Ini sebenarnya adalah, kalau di seandainya ini Alkitab Basa Jawa, ini sebenarnya kata-kata ini adalah, lalu orang Farisi berkata dalam hatinya, halah gitu ya, halah gitu. Paling halah gitu. Bahaya sekali Bapak Ibu. Mari kita gini, terus Bapak Ibu, karena kalau kita bahkan ya, ketika kita kebiasaan halah, nanti kita baca firman kita mikirnya gini, halah itu bahaya ya. Halah itu kan zaman dahulu kala, halah itu kan dulu, halah itu kan Elia, halah itu kan sama misalkan, itu kan sapu tangannya Paulus gitu ya, atau siapa lah, saya nggak hafal ya gitu. Halah itu kan 2000 tahun yang lalu. Sekarang mungkin orang misalkan ya, kita dengar Pak Niko bilang Pentakosta ketiga, mana ayatnya gitu ya, mana Pentakosta ketiga gitu ya. Tapi ketika kita selalu gini, selalu untuk mau belajar, mendapatkan, intinya gini, mau meraih semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan, berkat-berkat firman yang katanya Tuhan itu seperti air yang menutupi dasar laut. Berarti banyak banget. Mungkin kita baru dapatnya itu 5 barel, tapi Tuhan sediakan 1 triliun barel. Dan kita punya gelora untuk mau belajar barel ke-6, barel ke-7, jadi pelaku barel ke-8 dan seterusnya. Maka kita akan dapat banyak sekali Bapak Ibu. Kita belajar untuk jadi orang-orang seperti Yakub,
mengingini apapun yang Tuhan sudah dan akan berikan sama kita, menghargai ya. Jadi ini ya, menganggap semua firman Tuhan itu penting dan urgent gitu ya, no delay, menganggap semua firman Tuhan itu benar gitu ya. Jadi dia nggak ada kata halah. Misalkan dia dengarkan bahwa kalau nggak melakukan akan dihukum, halah gitu. Mana yang kemarin nggak ada dihukum tuh dia nggak ada halah, nggak ada. Tapi dia menganggap semua itu, dia gentar gitu loh. Dia menganggap semua firman itu ada maksudnya. Semua firman itu benar. Semua firman itu bisa terjadi dan pasti terjadi. Itu nanti respon hati kita tuh bisa beda Bapak Ibu. Daripada kita gini, halah, gak apa-apa, buktinya temanku bohong 10 kali gak apa-apa gitu. Halah, gak pokoknya kebanyakan halah ini mengerikan gitu ya. Nanti ya, meskipun yang didengar itu firman Tuhan, namun kalau sikap hati kita salah, kita gak lapar, kita gak benar-benar ingin ketemu, merasakan remah kuasa firman itu, maka kita gak akan alami perjumpaan dan berkat-berkat firman ya. Next, yang manipulatif yang diabaikan oleh Tuhan Yesus ini gambarnya Herodes ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Yang manipulatif yang diabaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ya ini saya baca ya. Ini ceritanya Tuhan Yesus lagi di mau menjalani disalibkan. Terus Herodes melihat Yesus. Kan dia dibawa ke Herodes salah satunya. Herodesnya sangat senang, bisa dibayangkan ya, sangat senang itu seperti apa, sangat girang. Dia mungkin ketawa, dia mungkin bisik-bisik gitu ya, ketemu dia tuh. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan lihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan pada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Jangan bilang, oh iyalah Tuhan Yesus saya wis capek, belum tidur semalaman. Lah ya enggak toh ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus nih masih awas loh, dia masih bisa lihat Petrus, kok bisa kupingnya Markus kamu potong. Tuhan Yesus masih awas, matanya nyari kupingnya Markus, di bawah itu gelap loh Bapak Ibu, dipasang. Artinya apa? Tuhan Yesus masih kesadaran sangat penuh. Mana yang Tuhan Yesus merasa perlu untuk ngomong, dia pasti akan ngomong. Tapi buat orang ini, walaupun Herodes itu menampakkan, aduh senang mungkin mukanya kayak Sakius gitu ya, senang aku pengen, siapa sih dia nanti kita suruh bikin ini, bikin itu gitu ya. Tapi bagi Tuhan Yesus enggak dikasih jawaban. Seperti apa Herodes di mata Tuhan Yesus? Ayatnya berkata, saya enggak tampilkan ya, nanti Bapak Ibu bisa cari ayatnya. Seperti serigala. Apa itu serigala? Serigala itu gini loh, jadi kalau dibahasakan itu ya, artinya itu kira-kira gini. Ini orang yang bisa mencapai tujuan dengan apapun cara-caranya, cara-cara yang licik, cara-cara yang licin, tipu daya apapun. Dia intinya akan bisa lakukan apapun, tapi cara-caranya itu di depan seperti baik, di belakangnya berpolitik macam-macam, kadang-kadang gitu ya. Contoh nih Bapak Ibu, ini sebagian besar belum nikah lah ya. Misalkan nih ya, kita berdua aja contohnya ya. Contoh nih misalkan saya naksir Pak Bin gitu ya. Belum nikah nih, Pak Bin udah punya pacar gitu ya. Terus saya gini ya, saya saya foto, saya ambil foto dari media sosial, saya ganti gambarnya jadi foto pacarnya Pak Bin. Terus saya pura-pura pasang di status saya, atau saya kirim lewat, saya nggak kirim langsung ke Pak Bin, saya kirim ke temennya Pak Bin. Ini contoh ya Bapak Ibu. Pak Bin jadi jengkel nggak sama pacarnya? Jengkel. Terus akhirnya Pak Bin patah hati gitu ya. Kok pacarku selingkuh dan saya datang sebagai penyelamat. Sudahlah, Bintoro, kamu sama aku aja. Itu memang perempuan tak tahu diri gitu ya. Padahal gambarnya saya ganti gitu ya. Ini contoh, soalnya saya
atau apa gitu ya. Nah, gitu. Saya akhirnya naik pelaminan. Tapi Bapak Ibu, saya nggak gitu loh ceritanya, beneran ya. Beneran gitu. Masih lebih lah saya ya, nggak sejahat itu lah. Saya nggak baik tapi nggak sejahat itu kira-kira. Nah, akhirnya saya naik pelaminan, gitu ya. Terus kira-kira menurut Bapak Ibu, tujuan saya tercapai nggak? Tercapai dong. Yang pacarnya mungkin juga udah kawin sama orang lain, bahagia, naik kapal pesiar gitu ya. Saya bisa dalam hati saya gini, mungkin bukan jodohnya gitu ya. Mungkin jodoh yang terbaik itu buat dia adalah justru saya menyelamatkan dia. Lah itu serigala itu kayak gitu Bapak Ibu. Pokoknya dia akan mencapai tujuan apapun itu ya, apapun akan ditempuh, tapi caranya itu bagus banget gitu ya. Gak kelihatan jahat Bapak Ibu, gak kelihatan jahat, dan tujuannya tercapai Bapak Ibu. Dan bahkan bisa sampai seterusnya, orang tetap gak akan anggap saya itu pernah kirim foto saya pernah ganti foto, enggak. Orang gak akan pernah tahu mungkin Bapak Ibu. Dan mungkin memang itu jodohnya, yang naik kapal pesiar itu tadi jodohnya, bisa jadi Bapak Ibu. Tapi itu Tuhan gak suka. Jangan jadi orang yang seperti serigala. Jangan jadi orang yang manipulatif Bapak Ibu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak boleh ada bibir yang bolak dan amin. Ya, jadi apa adanya. Kalau misalnya saya contoh ya, ini contoh tadi ya Bapak Ibu ya. Saya cinta sama Pak Bin, yuk saya dolimin toh Pak Bin ya, saya dolimin 7 kali sampai Pak Bin roboh gitu ya kayak Rio. Ya kan, maksudnya yuk serahkan sama Tuhan gitu. Tapi jangan dimanapun loh Bapak Ibu, di pekerjaan, di sekolah, jangan jadi orang yang jahat Bapak Ibu. Jangan jadi serigala Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, Herodes ini orang hanya ingin main-main. Dibilang dia tuh pingin, dia senang sama Yohanes. Tapi gini loh, ada ya dalam hidup kita ini orang-orang manipulatif itu kadang suka gini. Jadi kita nggak bisa tebak ini orang sebenarnya gimana sih gitu. Setengah gimana gitu ya. Setengah tertarik sama Yohanes. Tapi tertariknya ada syaratnya. Saya tertarik, saya suka. Tapi ada batas yang kamu gak bisa injak. Kalau kamu injak batas itu, 50% dari hati saya akan gak suka sama kamu. Dan saya bisa lakukan dengan cara yang muter-muter tadi Bapak Ibu. Dia ingin bunuh tapi takut kehilangan kekuasaan. Dia tetap membunuh pada akhirnya, meskipun melawan hati nurani. Bapak Ibu, ini orang-orang manipulatif akan seperti ini. Sebenarnya dia bisa gak sih menggagalkan permintaan? Ini kan ceritanya gini loh. Dia itu dimarahi Yohanes, kira-kira gitu ya. Kamu kok kawin dengan saudara istri adikmu atau gimana lah ya. Habis itu dia gak terima, dia sakit hati. Dasar perempuan juga sakit hati juga, yang istri barunya ini gitu ya. Dia gak terima, habis itu dia penjarain Yohanes. Dia ingin bunuh, tapi dia gak berani dia bunuh karena takut kekuasaannya tergantikan. Terus anaknya nari-nari gak senonoh, dibujuk sama Herodias istrinya. Sebenarnya ketika si anaknya itu minta, papa bawa kepalanya Yohanes di atas bagi, bisa nggak kira-kira Herodes ini bilang nggak bisa? Bisa nggak? Bisa Bapak. Walaupun dia udah janji, tapi dia seakan punya tangan, punya alasan. Yang membunuh Yohanes, anak saya. Dan kalian nikmati kan tariannya nggak senonoh tadi. Kamu nikmati kan tariannya yang nggak benar tadi. Dia yang minta, bukan saya. Saya nggak tahu apa-apa. Itu orang manipulatif. Mari
Dan ini Tuhan gak suka. Sampai akhir kita tahu air hidupnya seperti apa. Ya, oke. Kita gak akan bahasanya tadi pagi. Jadi yuk kita mesti sepakat Bapak Ibu. Ya adik-adik semua kita baca ya 1, 2, 3. Anggap masalah hati adalah masalah serius. Hati yang kotor bisa membawa kepada kebinasaan dan destiny yang terpotong. Nah, adik-adik mumpung masih muda, yuk belajar untuk punya hati yang mumpung masih kecil itu ya. Hati itu biasanya lebih relatif ya kayak oli itu loh Bapak Ibu. Kalau dicubit ya nangis apa adanya gitu loh ya. Gitu. Oli mana ada berpolitik gitu ya Bapak Ibu ya. Oli ya sudahlah Oli gitu kan ya. Apa adanya aja gitu ya. Terus yang kedua berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan waktunya, ini saya lewatin. Nah ini nih. Kita mesti berniat untuk sembuh. Harus punya niat untuk sembuh. Amin. Karena kalau nggak ada niat buat sembuh Bapak Ibu, ini hati ini sebenarnya gimana ya? Kalau buat saya gini loh. Kalau kita kecanduan narkoba, ya enggak ada kecanduan ya. Contoh, orang kecanduan narkoba itu kalau ke rehabilitasi mahal nggak Bapak Ibu? Mahal. Tapi penyakit hati ternyata bisa lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba Bapak Ibu. Kalau kita misalkan saya minta maaf ya ini, tapi kan udah ada gede-gede. Kecanduan seks misalkan, itu atau kecanduan pornografi, itu berobat ke psikolog mahal Bapak Ibu, mahal sekali, per jamnya mahal. Tapi hati ini Bapak Ibu, jadi gini, kita mungkin kalau kecanduannya tadi lah ya, narkoba itu sebenarnya ujungnya karena hati sih. Kecanduan porno itu ujungnya karena hati sebenarnya. Nah, hati ini yang penting kitanya mau aja, niat aja disembuhin, pasti Tuhan tolong. Amin. Nah, terus kalau gini loh Bapak Ibu ya, jangan cuman pas di gereja ini ya wes sembuh gitu, tapi gak berjuang gitu loh Bapak Ibu. Ini harus berjuang. Berjuangnya lewat apa? Ujian demi ujian Bapak Ibu. Adik-adik, kalau punya teman di sekolahnya belit gitu ya, mungkin ada teman-teman mungkin di youth kadangnya belit, itu ujian gitu loh. Itu ujian biasa. Ayo berjuang untuk kita lewat itu kita tuh jadi tahu gitu. Oh ya, membersihkan hati gitu ya. Jadi benar-benar ini ayatnya ya. Gak tahu nggak kamu bahwa kita itu ini ayat penting. Larilah begitu rupa. Ngotot gitu loh Bapak Ibu, adik-adik. Ngotot untuk jadi orang yang serupa segambar sama Tuhan Yesus. Ngotot, lari begitu rupa. Amin. Dan firman pasti berkuasa mengubahkan. Amin. Amin. Jadi kalau misalkan mulai marah-marah, bilang sama jiwa kita, tadi lagunya ya, tenanglah hatiku, sebabnya dekat Allah saja aku tenang. Kalau mulai apalagi, mulai rada-rada crazy gitu ya, mulai rada-rada gitu, firman itu berkuasa mengubahkan. Amin. Yuk intinya kita jadi orang ini harus sepakat bahwa ini masalah serius dengan hati Bapak Ibu. Seberapa cepat Tuhan akan bawa kita naik, itu tergantung hati kita. Seberapa Tuhan bisa percayakan banyak, tergantung hati kita. Seberapa kita akan tetap di tempat sampai kita mati nanti, atau kita bisa naik, itu tergantung hati kita. Amin. Ya, yuk kita berdoa ya. Bapak terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur. Kami meminta Tuhan, bukankah Engkau yang berjanji Engkau akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru untuk umat-Mu ya Tuhan. Kami meminta Tuhan, kami tahu ini bukan proyek satu malam ya Bapak, tapi minimal ketika Engkau membarui hati kami Tuhan, kami punya modal untuk kami berlari begitu rupa ya Bapak, membersihkan hati kami ya Tuhan, sampai kami injak garis finish. Tuhan, mari Engkau yang terus
terus membukakan ya Tuhan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran demi kebenaran, firman demi firman, janji demi janji ya Tuhan. Buat mata kami ini terbuka Tuhan, seperti 2 orang murid yang ke Emmaus ya Bapa, yang ketika matanya dibuka, yang ketika pikirannya dibuka, sampai heaven ya Tuhan, sesuatu terjadi. Dari yang sedih, dari yang lesu menjadi bersemangat Bapak. Dan setiap hari ada sesuatu yang terbuka, 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 terbuka. Dibukakan, dibukakan, dibukakan ya Tuhan. Seperti menguliti bawang ya Tuhan. Bapak Ibu Tuhan ingatkan ini seperti menguliti bawang. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Tuhan mau lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam Bapak Ibu. Di sana ada mutiara yang indah. Di sana ada dirham yang kita cari-cari Bapak Ibu, yang membuat kita akan sampai ke puncak demi puncak bersama dengan Bapa. Hati hamba, hati ini di puncak gak selalu enak Bapak Ibu. Di puncak Tuhan Yesus Kristus, di puncak Abraham harus mempersembahkan Ishak Bapak Ibu. Di puncak Elia harus berhadapan dengan ratusan nabi-nabi Bapak Ibu. Di puncak Yosua menunggu Musa sendirian Bapak Ibu, tak sampai kapan. Tapi mari putuskan Bapak Ibu, untuk kita punya hati yang teguh, berawal dari niat untuk mau terus dibersihkan, diremukkan, dipasang kembali, dibersihkan, diremukkan, dipasang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih
menangkapkan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terus bahwa kami dibersihkan, dimurnikan, dipotong, dihabisi sampai Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman malam hari ini. Amin. Terima kasih Bu Sari atas berkat firman Tuhan pada malam hari ini, memberkati kita semua untuk menjaga kemurnian hati kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberkati mengapai hidup kita untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, sama-sama kita akan mendengarkan informasi bola semangat kita. Yang pertama, tetap setia dalam firman Tuhan satu pasal setiap harinya. Kita renungkan dalam media sosial dan WhatsApp group yang sudah disediakan. Dan tetap setia dalam doa sepakat setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 9 malam. Dan doa fajar setiap hari Senin dan hari Kamis jam 4.30 pagi via Zoom. Dan Jumat Tuhan, hamba Tuhan, mari sama-sama kita datang di gereja setiap hari Jumat untuk ibadah pray, praise and worship jam 8 malam. Dan di hari Jumat bulan kita sama-sama bersepakat untuk berpuasa. Buat rekan-rekan Youth Impact Generation, mari gelorakan aktivitas untuk datang ibadah Youth Impact Generation setiap hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Dan komsel-komsel yang sudah tersedia, yang pertama komsel Youth Generation di hari Senin bulan 2 kali, komsel Efesus itu di hari Rabu, itu hari Rabu jam 7 malam, dan yang terakhir komsel Philadelphia di hari Rabu dan di hari Kamis sesuai dengan zonasi atau wilayah yang sudah ditentukan. Dan kita ada ibadah khusus untuk memperingati Jumat Agung buat seluruh jemaat Tuhan. Kita sama-sama datang di rumah Tuhan di gereja ini hari Jumat jam 3 April 2026 di tempat ini jam 9 pagi. Dan di hari Jumat hanya ada satu ibadah, yaitu seluruh jemaat Tuhan sama-sama kita datang ibadah pagi jam 9 di tempat ini. Kita sama-sama menikmati berkat Tuhan, lawatan Tuhan, karena ibadah hari Jumat ini kita akan sama-sama merasakan lawatan Tuhan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah dipersiapkan, dan kita percaya kita diberkati lewat ibadah pada hari Jumat. Puji nama Tuhan. Demikian waktu sepekan kita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita sama-sama berjumpa lagi dalam ibadah berikutnya. Mari bersama-sama berdiri dan akan pujian Yeah.
mengajarkan kami, mengingatkan kami Bapa, untuk kami bisa menjaga hati kami Bapa, menggunakan kesempatan Tuhan, tidak menyia-nyiakan hati kami Bapa dengan hal-hal yang tidak penting Bapa, yang tidak sesuai dengan firman itu. Tidak menyia-nyiakan pikiran-pikiran kami Bapa dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Bapa, sehingga kami bisa berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah kami terus menjaga hati kami Bapa, terus bergairah Bapa untuk menggapai kemenangan itu Tuhan, yang Engkau sudah sediakan buat kami Bapa. Janji-Mu yang kepada kami Tuhan, untuk keselamatan kami Bapa, hidup yang kekal Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus menjaga motivasi kami, terus bergairah Bapa untuk melakukan firman-Mu Bapa, sehingga kami selalu berkenan kepadamu Bapa. Kau mau menjawab doa-doa kami Bapa. Engkau memperdulikan kami Bapa. Itulah janji-Mu Tuhan. Tidak seperti orang Farisi yang Engkau abaikan Bapa, tetapi menjadi anak-anak-Mu, menjadi kepunyaan-Mu Tuhan, menjadi milik-Mu, menjadi murid-Mu Bapa, sehingga kami bisa hidup seperti Kristus. Terima kasih Bapa, berkati Ibu Sari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus Kau urapi terus Tuhan hamba-Mu yang Bapa, berkati dalam pelayanannya Bapa. Biarlah hatinya terus bergairah Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pengembalaan di gereja ini Bapa. Tuhan, buat Pak Rofli dan Bu Hilda sebagai gembala Bapa. Kau yang taruh mereka Tuhan di gereja House of Worship Bapa, untuk menggembalakan jemaat HW Bapa. Tuhan, taruh roh-Mu, taruh hati-Mu, taruh visi misi-Mu Tuhan kepada kedua hamba-Mu ini Tuhan, sehingga pengembalaan ini Tuhan selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, selalu berjalan dengan tuntunan-Mu Bapa. Berbicara kepada kedua hamba-Mu ini Tuhan, agar mereka Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan dalam pendidikan kuliah lagi Bu Hilda Bapa. Terus kami menopang doa Bapa, terus melalui kuliahnya Bapa, wawasan terbuka, pikiran terbuka, terus Tuhan bergairah Tuhan untuk mengupas firman-Mu Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menjadi berkat bagi jemaat HW, bagi banyak orang Bapa, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Pastori Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Mereka sudah Tuhan memberikan hidup mereka, hati mereka untuk melayani Engkau Bapa. Biar Kau urapi Tuhan, Kau yang menepati janji-janji-Mu kepada mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Bapa. Terus memberkati, terus taruh roh yang antusias, taruh roh yang bergairah untuk melayani Kau Tuhan, tidak hanya di gereja tapi dimanapun kami berada Bapa, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Bapa. Kami berdoa buat program-program gereja Tuhan yang sudah berjalan sekolah, terus kami menopang doa Tuhan untuk sekolah ini Bapa. Biarlah memberkati sekolahnya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan sekolah ini Bapa, Tuhan yang mencukupkan Bapa. Kerinduan memiliki gedung Bapa sendiri Bapa, biar Kau memberkati, Kau akan mencukupkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para mentor dari sekolah ini juga terus Kau taruh hikmat-Mu Bapa, sehingga mereka mengajar Tuhan sesuai dengan apa yang Kau firmankan Bapa, sehingga murid-murid yang lulus dari sekolah ini Tuhan memiliki karakter Kristus sejati ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Jumat Agung Bapa, ibadah Jumat Agung dan ke depan semua juga Tuhan, ibadah-ibadah yang lain Bapa. Biar Engkau memberkati Tuhan
Biarlah ibadah ini Tuhan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu saja Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat pergumulan hamba-hamba-Mu jemaat HUI Bapa. Apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami serahkan, kami bawa ke hadapan-Mu Bapa. Kami hanya berharap hanya kepada Tuhan Bapa, tidak mengandalkan kekuatan lain, tidak mengandalkan diri sendiri Bapa, tapi kami berharap hanya kepada Tuhan. Engkau akan menjawab doa-doa kami, Engkau akan menjawab pergumulan kami Bapa. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang memiliki kerinduan, memiliki pekerjaan Bapa, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik Bapa. Usaha kami, pekerjaan kami Tuhan berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami Bapa. Kami berseru Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Begitu banyak gejolak yang terjadi di dunia ini Bapa, yang akan berdampak bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdiri teguh Bapa mengenai dampak minyak, yang kekurangan minyak Bapa. Tuhan, kami berdoa Bapa, Engkau akan mencukupkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan berjalan bersama Tuhan. Engkau akan menjadi tiang awan dan tiang api bagi kami Bapa. Kami tidak akan merasakan kesulitan itu Bapa, karena ada Tuhan yang selalu melindungi dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin kami, berkati ekonomi bangsa kami, berkati keamanan bangsa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami juga bawa dalam doa untuk pelayanan besok di sekolah Galatia, biar pengurapan Tuhan bersama hamba-Mu, sahabat Galatia yang mempersiapkan, biar Tuhan yang bekerja di dalam pemulihan dan kelepasan. Dan kami berdoa dan berdoa yang diridhoi. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua kami yang hadir pada malam hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami, biar kami pulang dengan berkat. Mari umat Tuhan, arahkan hati-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan berjalanlah dalam kehendak Allah. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat, pengurapan, kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama,